Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Al-Aziz yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan ini, yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan pada kita semua untuk selalu ada di atas fitrah. Diri kita tercipta untuk ibadah, karena memang Allah ciptakan kita enggak ada peruntukan lain kecuali li'ibadatihi, beribadah kepadanya. Bicara ubudiyah, bicara sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada handmade manusia. Makanya Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, amar, perintah, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ini ayat viral disampaikan di beberapa kajian sunnah, seakan-akan menjadi sebuah rujukan, cuma mungkin perlu dipahami dengan ilmu, karena syariat yang diturunkan berbentuk hukum ketika 13 tahun pertama dakwah tauhid dikedepankan. Baru bicara dakwah hukum di Madinah ketika iman manusia ini sudah mulai nampak. Makanya semua syariat berkaitan dengan hukum itu pasti awalnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Allah enggak panggil ya ayyuhan nas kalau manusia umum, karena tidak semua manusia beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan kemanusiaannya, agar merasakan bahwa agama ini betul-betul seperti yang Nabi sabdakan, ad-dinu yusrun, agama merupakan sebuah kemudahan. Bahkan beliau bersabda, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunafiru. Tolong ini jangan cuma diapal doang, dipraktekin, karena tak terasa betapa banyak ini ayat menjadi ini hadis jadi bumerang buat kita. Ketika Nabi perintahkan bahwa permudahlah manusia, jangan dipersulit, jangan bikin orang lari. Kita merasa bahwa kita enggak membuat orang lari, padahal demi Allah gara-gara ente orang pada lari. Demi Allah, adanya tahapan-tahapan dalam syariat ini akan mendatangkan banyak kebaikan dalam agama, supaya orang merasakan wallahi seperti Nabi sabdakan tadi, ad-dinu yusrun, agama merupakan sebuah kemudahan. Makanya ulama menulis pedoman-pedoman penuntutan ilmu. Ada, mungkin antum pernah baca kitab Situd Durar, ya, ada 6 pedoman orang dalam penuntutan ilmu dengan harapan berujung pada tasfiyah dan tarbiyah.
adanya pemurnian agama, adanya perawatan pendidikan dalam agama tersebut. Karena jangankan kita, Rasul pun yang diturunkan Quran harus bermulazamah kepada Jibril setiap Ramadan. Apalagi kita yang mungkin tak terhitung nilai seperti beliau, maka wajiblah kita untuk mengembalikan fitrah bahwa Quran yang kau baca merupakan hudan petunjuk, bukan cuma sesuatu yang dibaca dan digugur hukumnya, bukan. Wallahi, ini yang mesti dipahami dengan ilmu. Nah, kita akan bahas sebuah bahasan dengan judul tidak ada yang sulit, karena hukum asal agama bukanlah sebuah kesulitan. Jadi kalau sampai ada orang merasakan sulit dalam beragama, jangan agama yang dikambing hitamkan, pelakunya yang mungkin mesti dipertanyakan. Karena betapa banyak orang merubah hukum, mengijtihadkan menurut pendapat masing-masing, nggak tanggung-tanggung kalau orang salah ijtihad. Bahkan sahabat Nabi pun bisa dikafirkan, betul? Khawarij kilabun nar, ini khawarij, anjing-anjing neraka, kata Rasul. Bahkan bacaan Quran sahabat itu pun kalah sama mereka. Itu Ibnu Muljam, duta Qurannya Umar Ibn Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Dialah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dengan lantangnya Ali tersungkur, dia pegang Quran, dia katakan, Ali, inil hukmu illa lillah, hukum ini milik Allah ya Ali. Kayak Ali nggak paham apa yang dia sebut barusan gitu loh. Kebayang ya kalau kita nggak paham tahapan-tahapan dalam beragama. Makanya saya pribadi pernah tersentuh dengan hadis Nabi ketika saya menemukan hadis tersebut dalam kitab ulama. Ketika Nabi menginformasikan hubungan dia dengan Abu Bakar, kata Rasul, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Ini kalau ingat nemuin ini hadis gemeter, ya Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nabi mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan." Kalau boleh, kata Rasul, aku memilih kekasih di atas muka bumi di kehidupan ini, la takhadtu Abu Bakrin khalilan. Kan ku pilih ini Abu Bakar kekasihku ini. Padahal ada Aisyah anak Abu Bakar cantik sekali. Ada Sofia binti Huyai, ada Maryam Kipti, ada Ummu Salamah yang pandai mengelung rambut, dan banyak istri-istri Nabi yang enggak kalah cantik, Masya Allah. Tapi andai aku bisa memilih Abu Bakar yang kau pilih. Walakin sahibukum hadza khalilullah, kata Rasul, tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Antum mahfum gak nih hadis? Beliau menginformasikan kepada dunia, mencopot gelar kerasulannya di hadapan para sahabat dengan mengatakan, walakin sahibukum hadza khalilullah. Beliau bisa mengatakan walakin rasulukum nabiyukum, bisa. Cuma beliau ajarkan teknik dakwah yang beliau ajarkan supaya manusia enggak merasakan sulit. Karena kalau teman yang ngomong kurang lebih, karena kalau teman yang diomongin ya kurang lebih. Bahkan beliau mengatakan almar'u ala dini khalili. Agama yang pengen kau sampaikan, ingat, agama temanmu tuh agama kamu. Orang tergantung agama temannya. Sehingga sampai kapanpun ya, sekolah full day, berangkat pagi pulang sore, tidak akan pernah bisa mengalahkan pesantren boarding. Karena bertemannya murid dengan guru di kelas dan di luar kelas. Apalagi ustadz ya, yang belum selevel ulama. Bisa gak kita bergaul di masjid dan di luar masjid? Jangan cuma sebatas di masjid. Kalau cubang-tibang menyadur buku, membuka, menyampaikan, mendingan kasih buku atu-atu yang gak paham nanya, begitu loh. Supaya manusia merasakan nikmat. Wallahi, agama ini sebuah kemudahan. Nah, cara-cara mudah tersebut dalam Islam diajarkan. Ya, disinilah kita disuruh beragama seperti apa yang dikatakan, berdalilkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Al-Quran yang difirmankan oleh Allah, hadis yang disampaikan sama Rasul, dan lihatlah bagaimana sahabat mengamalkan hadis tersebut. Sehingga selevel Sa'ad bin Mu'az. Antum pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az ini petinggi kafir di Madinah, dulu Yasrib. Nabi belum sampai ke Madinah, lawang memang sedang menuju Madinah.
Cuma Nabi sudah utus nama seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang tampan, kaya dan beraroma wangi. Sebagian mengatakan kelebihan Mus'ab ini, Mus'ab belum sampai 100 langkah orang sudah mencium. Atana Mus'ab. Mus'ab datang nih. Saking wanginya tuh Mus'ab. Masya Allah. Ini Sa'ad bin Mu'az ngelihat kelemah lembutan Mus'ab. Ini belum lihat Rasul nih, baru utusannya saja nih. Mus'ab, apa kata Sa'ad bin Mu'az? Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Allah, aneh sih belum pernah ngelihat anak muda kayak gini. Ini sih penghuni sorga bro, kalau bahasa kita kali sekarang gitu ya. Ini sih penghuni sorga. Dia belum ngomong aja enak dilihat, apalagi dia ngomong begitu kan. Lain sama sekarang, ya dia datang jangan ngomong deh gitu. Ya dia ngomong juga gitu loh. Loh kok bisa Ted? Ya iyalah, makanya mesti kita buka bukunya para sahabat, biografi mereka itu seperti apa. Dijelaskan di buku-buku ulama tentang kelemah lembutan mereka. Dalam tafsir Quran ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini jangan diterjemahkan khuruj ya, gitu loh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini kalian sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa beda? Karena kalian mendatangkan kemudahan. Agama ini mudah. Ngelihat kalian, dulu agama itu sulit. Penghinaan agama-agama jahiliyah kepada orang-orang apa yang betul-betul beragama. Wow. Pelecehan perempuan, pembagian waris yang tidak baik, mereka merasakan sulit dalam beragama. Datang Islam, mereka merasakan kemudahan. Ada sahabat yang namanya Ibnul Yaman, Huzaifah Ibnul Yaman. Dalam sebuah riwayat, Huzaifah Ibnul Yaman ini pernah mengatakan, pernah berdialog sama Rasul. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Hal ba'dal khair min syarr. Hadis ini panjang, saya enggak bahas, cuma kupas mukadimahnya aja. Kata sahabat Huzaifah Ibnul Yaman, antum pernah dengar nama Huzaifah? Huzaifah Ibnul Yaman ini yang terkenal dengan Shahibus Sirri, sahabat yang banyak megang rahasia Rasul. Jadi banyak hadis-hadis yang mungkin orang enggak belajar hadis agak aneh kalau dengar hadis dari Ibnul Yaman ini. Dia pernah mengatakan ke Rasul, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin. Ya Rasulullah, kami ini pernah tinggal di zaman jahiliyah wa fi syarrin, dan kami dalam kesulitan, dalam keburukan. Padahal kalau orang tahu tentang kondisi zaman jahiliyah, hayalan anak sekarang pengen kayak begitu. Di mana zina itu halal, riba itu halal, tidak ada aturan main. Hukum rimba yang diterapkan, siapa yang kuat dia yang menang. Wow. Anak sekarang bangga dengan hukum seperti itu karena berat menegakkan syariat. Tapi kata sahabat Huzaifah, la inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin. Kami pernah tinggal di zaman jahiliyah dan kami merasakan keburukan. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Ulama menerjemahkan hadzal khair huwal Islam. Dan datanglah kepada kami al-khair. Ini orang-orang jahiliyah bilang Islam itu al-khair. Kayak kita jamaah kalau ketemu ya khair, kefalak, ya khair ya. Kadang ngelihat ente datang tuh solusi buat aneh. Ngelihat muka sahabat tuh seneng kita. Adanya silaturahmi di antara kita. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Allah datangkan al-khair kepada kami. Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada lagi keburukan? Naam. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Betul, betul. Terus dari keburukan tersebut datang kebaikan lagi? Naam. Walakin fihi duhan. Walakin fihi duhan. Akan datang nanti kebaikan setelah keburukan tersebut, cuma remeng. Kok remeng tat? Duhon, asap. Jadi jelas cuma remeng, ada duhonnya tuh, ada remengnya gitu loh. Kelihatannya hukum tapi kok berat. Dia Islam Ted, sama sama kita Quran, cuma gue kalau ngeliat agama dari dia berat amat. Nah itu yang dimaksud gitu loh. Aneh Ted,
lagi konsentrasi nih tat hijrah, lagi belajar agama. Pas berteman sama dia jadi putur, agama berat. Karena memang ini yang terjadi. Banyak segelintir manusia ini memaksakan kebenaran menurut pendapatnya. Padahal dia juga pernah belajar ayat yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini masyhur. Dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dijabarkan ayat ini. Ayat penyempurna, ayat selesainya syariat. Itu ayat turun ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasul. Sebagian mengatakan sih idza jaa nasrullahi wal fath, wallahu alam. Tapi itu ayat-ayat terakhir. Ayat yang menjadi sebuah legalitas Tuhan mengatakan kepada manusia al-yawma, al-yawma. Yaumnya pakai alif lam, jelas keberadaannya. Ketika waktu haji. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agama. Nah, bicara kesempurnaan agama kan Allah yang ngomong langsung. Karena buat Allah kan agama itu ya inna dina indallahil Islam. Islam yang mana? Karena kita tinggal di negeri yang semuanya mengaku Islam, betul? Ini kan membuat kita bingung, Tat. Semua bawa Quran, bawa hadis. Enggak usah bingung. Dari zaman Muawiyah sama Ali juga pada bawa Quran. Ibnu Muljam juga bawa Quran. Itu perangnya Umayyah dengan Abbasiyah pun bawa Quran. Cuma yang ulama permasalahkan, Quran menurut siapa? Kalau Quran menurut antum, capek deh, betul. Tapi kalau Quran menurut Rasul, hadza huwa din. Dan kita maklum, kita tahu, yang memiliki sorga itu Allah. Sehingga Allah lah yang berhak menentukan siapa yang masuk sorga. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang gampang. Ada yang Allah izinkan masuk sorga, Allah jadikan dia nabi, dia rasul. Udah nggak usah ngayal, kita nggak dapat kuota udah. Ada harim yang dijadikan bini rasul, sahabiat rasul. Udah antuna juga nggak bagian kuota sudah. Ada yang dijadikan tabiin, tabiut tabiin. Ada yang dijadikan ulama, warasatul anbiya. Dan kita kayaknya nggak kebagian tuh semua. Terus jangan lupa ini sorga milik Allah. Tidak sedikit orang yang datang minta ampun dengan segudang dosanya, Allah ampunkan, sorga miliknya. Sampai Allah mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Ya ibadi, law dhunubuka ananas sama, atani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Allahu akbar. Lihat bahasa lembutnya Tuhan. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi. Ini dosa bukan kaleng-kaleng, bro, seluas langit dan bumi. Ete baru nyelading orang doang sama bikin pegel mata orang, betul? Ini dosanya seluas langit dan bumi. Ente datang ke Allah memohon ampun tanpa ada kesyirikan dalam ritual yang anda mintakan ke Allah. Ini menandakan tauhid, ya, agama dengan tauhid. Karena banyak banget orang yang terjebak dalam kesyirikan. Mungkin gak syirik besar, bahkan dalam Islam saja seorang alim bisa berbuat syirik karena pengen dibilang alim, dan saya alim, ini kan bahaya. Bahkan seorang dermawan, seorang yang sedekah pun pengen dibilang dermawan, terjebak dalam kesyirikan ketika dia ujub, syirik kecil. Begitu pula ketika dia mungkin menjadi qari, karena pengen dibilang qari. Ini kan berbahaya sekali. Hati-hati. Agama ini berujung pada kata ku anfusakum wa ahlikum narah. Agama ini nggak buat orang lain, untuk dirimu dan keluargamu. Yang lain gimana, Ustaz? Ya kita ngajar, dan ngajar ini bukan kerjaan, ini kewajiban. Beda. Lawang Nabi aja sugul, Nabi kerja, sahabat kerja, ente nggak kerja betul. Ya nggak bisa. Supaya tahu ada arti sebuah kewajiban, sampaikan balighuani walau ayah, sampaikan walaupun sejumlah, dan jangan bikin orang lari. Karena betapa banyak dialog santai kita membuat orang pegel, akhirnya debat kusir yang ada.
Karena agama menurut kita. Oh, kalau di masjid Anda begini, Ustaz. Tiap terawih, wajib 1 juz. Pantesan cuma sebaris, betul. Lantas fungsi imam di mana? Menghadap makmum. Istawa'tadilu sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus, rapatkan shaf. Rapat lurusnya shaf ini merupakan kesempurnaan dalam salat. Bahkan Umar Ibn Khattab enggak memulai salat sebelum memastikan shafnya itu lurus. Sambil melihat kondisi makmum. Di situ Nabi pun menurunkan dalil Iqra' ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang agar orang tertunjuki. Berkait dengan bahasan ini pun ada riwayat yang mengatakan 7 golongan orang-orang yang dilindungi ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada anak-anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, bukan cuma kita usaha untuk enjoy di masjid, masjidnya pun mesti bikin orang enjoy. Akhirnya kan iklan di antara kita kan bikin kosong masjid. Ini Indonesia, bre. Ini Indonesia, ini Bandung. Demi Allah, kabar tentang kondisi masjid ini kan antar jamaah. Lu sholat di mana, bro? Gue mau di sini di komplek. Nah, kalau gue mau nggak di luar komplek, kenapa? Cepat. Masya Allah. Jadi yang diiklankan begitu tuh, ya kan? Dan nggak disalahkan loh, mereka orang awam. Enggak, zaman Rasul udah begini. Zaman Rasul di belakang Nabi ada Mu'az, di belakang Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di belakang ente ada Agoni, si Asep, si Dudung, Marpawi, betul? Subhanallah. Ini mafhum, ya. Lianna dina yusrun, karena agama merupakan sebuah kemudahan, dan itu sering terjadi. Sehingga beragamlah kita melihat banyak ikhwan yang hijrah merasa senior hijrah karena duluan hijrah. Kalau kajian begitu, antum baru tobat deh depan gitu. Kalau kita yang udah agak lama bisa di belakang lah ya gitu. Subhanallah. Menjadi ikhwan kibar, bukan ustadz kibar. Itu kan bahaya sekali ya. Ini yang sering terjadi. Ini Ustadz Subhan ini grassroots loh, keliling kemana-mana dan pegel ngelihat kayak begituan gitu loh. Kenapa sih kita nggak mengembalikan dalil yang Nabi sampaikan? Karena kan pemilik dalil kan Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan gitu bahasanya. Nggak boleh ikutin yang ikutin beliau dong. Dan kita tanpa khilaf loh mengatakan apa? Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan lihat bagaimana khulafaur rasyidin mendakwakan kemuliaan sampai kepada manusia, mereka merasakan kemudahan. Sampai tadi Hudzaifah mengatakan hal ba'da dzalikal khair min syarr. Setelah kami merasakan kebaikan Islam, apakah ada keburukan? Naam. Wafatnya Rasul, Abu Bakar jadi khalifah, mulai banyak pemberontakan, betul? Adanya Musailamah Al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar meninggal, Umar naik, lebih dahsyat lagi nih. Fitnah Syiah sudah mulai terhembus di situ. Ya, apalagi di zaman Utsman dan Ali nanti lebih menyolok lagi. Sehingga Umar memerintahkan orang untuk bawa Islam sampai ke Cordova, sampai ke Eropa, sampai ke daratan Cina. Ini belakangan Syiah pengen masuk di sini. Ya nggak bisa. Ente benci sama Umar. Ya, ini aneh sekali ini. Ya, banyak orang memang beragama pengen dilihat, akhirnya agama jadi berat. Padahal agama merupakan sebuah kemudahan, tidak ada kesulitan. Bahkan setiap orang, bahkan sahabat pernah mengatakan bahwa dulu kami di zaman Rasul, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Itu baru ngelihat muka sahabat. Kenapa? Ada simah, di mana arti dari sebuah sabda Nabi yang mengatakan aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi. Jangan sampai tingkah laku kita ini berdampak pada orang seakan-akan dia berbaiat kepada kita. Tak ada baiat dalam agama kecuali pada pemimpin, kan begitu bahasanya. Sehingga banyak orang yang taklidiyah, nanya bingung, nggak tanya lebih bingung, nggak ngikut takut nggak enak, ngikut pun deg-degan, serba salah. Agama menjadi sebuah kesulitan. Nah, ulama mencatat, dibuatlah pedoman-pedoman di dalam beragama
supaya orang bisa merasakan betapa indahnya ini agama. Yang pertama, semua buku ulama mengedepankan bab ikhlas. Ya, ala lillahi dinul khalis. Karena milik Allah ini agama yang ikhlas. Agama enggak buat yang lain, cuma buat Allah. Maka kalau buat Allah, ingat Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Jadi nggak akan pernah ada kebaikan yang Allah berikan sebelum kita membuat sebuah mukadimah yang baik untuk Allah yang maha baik. Ikhlaskan agama hanya untuk Allah. Caranya bagaimana? Karena kalau sudah bab ikhlas, itu kan tauhid tolak wal qasdu, ya, yakni tauhid uluhiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, aku memandang pemahaman guruku yang mengatakan 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kata Ibnu Qayyim, kupandang dengan 2 kacamata tauhid tersebut. Yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua tauhid tolak wal qasdu. Ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Tauhid yang pertama ini kata beliau di dalamnya ada 2. Tauhid ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi, mengenal rububiyahnya Allah dan menetapkan nama dari rububiyah tersebut. Baru yang kedua kata Ibnu Qayyim, tauhid tolab wal qasdu, tolab meminta, qasdu menyampaikan maksud. Gimana ente mau minta, gimana ente mau nyampein maksud ke Allah kalau entenya nggak kenal Allah? Dari sekian juta anak Adam yang beragama Islam di era milenial, nggak semuanya apal nama Tuhannya. Makanya nggak heran kalau ada orang kelihatannya khusyuk dalam sholat ke Tuhan yang dia nggak kenal. Banyak. Bukan jaminan Allah, bukan jaminan kita bisa masuk surga dengan sering di masjid. Harus tahu masjid itu rumahnya siapa. Rumah Allah. Allah yang punya nama, di dalamnya kau meminta kepada Allah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Pernah gak kamu meminta bertawasul dengan nama Allah? Sampai detik ini tidak. Anda beragama dengan zon. Inna ba'da zonni ismun. Pakai prasangka. Perasaan udah bener tat. Ana sama Rasul udah mirip, Masya Allah. Ada kang kambing, teman-teman hijrah, ya, teman hijrah ini kisah nyata. Ya, alhamdulillah dakwah sampai ke bank konvensional, resign. Sekian tahun nggak ketemu akhirnya, Ustaz apa kabar? Weh baik, alhamdulillah. Masya Allah, seru deh cipika-cipiki, Masya Allah. Tat, alhamdulillah tat. Abis resign nih, ana udah sugu lagi tat. Oh alhamdulillah, jangan nganggur. Harga diri laki itu kerja bro. Wa izzu istignahu anin nas. Jangan nyender sama orang. Iya tat. Ente sugul apa? Anda tanya begitu. Gimana ngomongnya ya? Gini tat. Pokoknya ini sugulan anda sekarang mirip sama Rasul. Oh, ini orang nomor telepon lo berapa? Aku catat dulu bentar. Kenapa ente bisa bilang mirip Rasul? Aneh sekarang bisnis kambing tat kayak Rasul. Astagfirullahaladzim. Kirain apa? Rasul kan ngangon kambing, dagang kambing. Aneh juga tat, otoyib mirip. Cuma ntar dulu. Setahu aneh, zaman Rasul kambing diangon, digiring ke hima, yar'ahaulal hima, digiring ke padang savana, padang rumput, batas negeri. Sehingga kalau kambing makan rumput lewatin batas negara, nggak salah, kambing emang diangon. Kambing kalau diangon makan rumput di tetangga, nggak salah, kambing. Kalau ente kan kambing dikurung, rumput dicari, betul? Yang ente sabet itu rumput tetangga, lu beda sama Rasul, enak aja. Oke, jangan suka sok-sok mirip, bentar dulu. Doa ngacanya boleh sama Rasul, betul. Tinggal laku kita belum tentu sama nih. Ini banyak nih. Banyak. Berapa lama lagi tuh? Detik gitu kan ya. Taib ya. Ya kalau nggak sampai keburu aja kita lanjutin pada Isya kali ya. Taib itu aja kali ya. Nanggung sih tinggal berapa detik lagi kali ya? 17 detik. 20 detik. Ngomong apa kita ya. Kita lanjutkan pada Isya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis jamaah Masjid Al-Aziz Bandung yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di penghujung bulan Syawal ini kembali Allah berikan banyak kemudahan buat kita semua untuk selalu bersilaturahmi, saling mendoakan di antara kita. Taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah shalihul a'mal. Dan kita berharap mudah-mudahan banyak kebaikan ke depan yang kita lakukan. Karena ritual ibadah di bulan Ramadan yang mungkin kalau hitungan matematik itu berat, puasa 30 hari itu cuma adanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan gak ada lagi puasa lebih dari 30 hari, kecuali puasa kafarat 2 bulan berturut-turut. Sisanya antum puasa Ayyamul Bid 3 hari, puasa Senin Kemis 8 hari, puasa Daud 15 hari. Itu sudah paling maksimal ya. Berat terasa 30 hari, ringan kita lakukan karena kebersamaan kita di bulan Ramadan. Begitu pula ritual-ritual yang lain. Maka ketika orang tahu bahwa Nabi perintahkan kita untuk berihtisab, menghitung-hitung kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, jangan diterjemahkan kok kebaikan dihitung, bukan. Terpancinglah kita untuk tahu betapa banyak kebaikan yang ditebarkan di dalam bulan Ramadan. Makanya beliau bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa maradatil jin, kan gitu. Saking indahnya Ramadan itu, datang Ramadan terbuka pintu surga. Antum gak usah ngebahas model pintunya gitu loh. Pintu surga kebuka, model gimana Tat? Ini kadang-kadang begitu tuh, kita ruwet sendiri akhirnya nanti. Udah pokoknya memang surga kebuka, Anda gampang berbuat kebaikan walaupun sulit karena Anda sedang berpuasa. Tapi ringan. Entar-entar hatam kita bulan Ramadan, betul? Entar-entar kita bersedekah, oh paling gampang nyari donatur bulan Ramadan, betul? Tanya panitia Al-Aziz, betul? Gampang sekali orang tuh berbuat baik kayak dimudahkan sama Allah gitu, padahal sulit. Maka jadi ukuran kata ulama, kalau orang di bulan Ramadan senang baca Quran karena ihtisab, tahu betapa besarnya pahala baca Quran per huruf itu 10. Sementara kalau bulan lain kan kita juga ngaji, cuma pahala per huruf 10 cuma Ramadan, nggak ada di bulan lain. Antum jangan kejar di bulan lain, nggak bakal ketemu. Kembalikan kepada hukum asal. Itu Quran bukan dinilai pahala bacanya saja, tapi hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Harusnya Quran itu menunjuki, karena memang dia petunjuk. Makanya asbabun nuzulnya nggak sama dengan susunan Quran kan. Susunan Quran kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa terus sampai An-Nas, betul? Turunnya apa? Iqra dulu. Surat Al-Mudassir sampai ayat-ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Tujuannya apa? Supaya Quran seperti fungsinya petunjuk buat manusia. Sekarang saatnya kita merasakan betapa mudah dengan Quran tersebut. Tugas kita mengatur waktu. Kenapa kemarin sempit waktu karena puasa bisa rutin hatam. Kok sekarang kita udah nggak puasa malah nggak hatam-hatam. Yang ajibnya apa? Lupa naruh Quran. Lu nggak ngaji bro, gue lupa di mana tuh Quran katanya. Agama jadi berat. Ya kok bisa? Wallahu a'lam. Bersedekah begitu.
Orang bersedekah bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi kalau sampai Ramadan aja nggak bersedekah, yang ada data orang yang bersedekah yang dicatat sama dia. Nah, ini biasanya yang begini nih di luar Ramadan udah dah medit, koret, kutet, purik yang kayak begini deh. Ramadan aja nggak sedekah, ya sedekah dia sekali-kalinya setahun tuh zakat fitrah. Kan kelewatan. Nih yang begini di luar Ramadan berat nih. Lawang ada pahala yang berlipat ganda. Saya sih pengen nyimpulinnya begini. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada hakikatnya merupakan sebuah kesulitan. Karena keterbatasan waktu di bulan Ramadan. Tapi kok ringan Ustaz? Ya karena memang bersama kita. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Ayo berjamaah. Supaya enggak berat. Tapi jamaah yang bagaimana Ustaz? Ya tentunya jamaah yang berlandaskan dengan apa yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, sahabat melakukan. Jangan eman untuk mencontoh. Ya, gemar membaca dikedepankan gitu loh. Penuhin, mudah-mudahan ada perpustakaan lengkap di masjid sini gitu loh. Supaya teman-teman gemar membaca. Ya, jangan merujukkan agama kepada sosial media. Bukan nggak boleh kita bersosial media ya. Karena ada sebagian yang memanfaatkan sosial media buat beragama. Kayak sekarang nih kita live. Mungkin yang hadir sekarang ya ada kali 500 orang mungkin kali ya. Allah mungkin lebih. Tapi ini yang nonton sampai 3.000 lebih nih, gitu loh. Ini menandakan apa? Manfaat sosial media. Tapi nggak bisa kita beragama dengan sosmed. Ya agama dengan Quran dan Sunnah. Sarannya siapa? Kitabnya para ulama. Ini mesti dirujuk. Nah itu adanya di perpus, library, buka yang banyak, pancing orang untuk merasakan kenikmatan, bikin mereka menjadi warrajulun qalbu mu'allakun fil masajid, menjadi orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, tapi punya alasan. Aneh juga Tat, alhamdulillah Tat, udah 2 tahun nih hatinya terikat dengan masjid Tat. Masya Allah, gimana bisa terikat? Aneh marbot, mungkin apa? Pikir apa lo marbot, lo digaji lain lagi. Tapi memang terikat karena merasakan manfaat masjid. Kan Allah sudah katakan la masjidun usissa ala taqwa min awwal yaumin. Karena memang masjid didirikan landasannya takwa. Nih, kalau bicara takwa, seluruh ritual ibadah itu ujungnya la'allakum tattaqun. Aneh sampai nih di beberapa masjid dari kemarin nih. Masalah takwa ini. Takwa itu kayak gapura di sebuah tempat yang banyak pilihan. Karena dengan ketakwaan tersebut Allah berikan 3 hal yang mulia dalam hidupmu. Maka baguskan ritual ibadahmu dengan stabilisasi iman. Kalau ritual ibadahmu bagus, la'allakum tattaqun. Kalian jadi orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, yang pertama yaj'alahum makhrajan, ada solusi. Hidup ini masalah. Itu orang menikah jangan bilang puncaknya cinta, awal masalah. Kan kadang-kadang kan ikhwan sama akhwat suka begitu tuh. Habis nazar kemudian khitbah, terjadi pernikahan. Ini memandang pasangan tuh senyum-senyum sambil berkata yang akhirnya puncaknya cinta gitu. Puncak cinta. Awal ujian enak aja. Ente belum serumah, indah semua, pas rumah coba, ya Allah, ya Allah. Ya, tapi nggak ada masalah. Memang itu ujian. Rumah tangga kayak bahtera nggak berjalan tanpa gelombang kan? Harus ada badai. Layar pun terkembang, harus berjalan dengan masalah. Nah makanya itu masalah. Kita bikin masjid di Al-Ajiz, masalah. Jangan ente bilang akhirnya masjid berdiri nih, tinggal surganya doang. Surga dari mana ente? Bisa main jambak-jambakan di dalam, betul? Ini nggak main-main, ini ujian. Karena memang ini lambang kehidupan, dan hidup ini memang perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kan kita orang Islam berhusnuzon. Kita punya Allah yang nggak mungkin menguji di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ente merasakan berat dengan ujian, jangan salahkan Tuhan dan ayat yang difirmankan. Salahkan diri kita. Kenapa ini berat ujian? Kalau boleh jujur, kita tidak dekat dengan Allah. Akhirnya prasangka buruk,
Kalau sudah prasangka buruk apa kata Allah? Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Tahu gak artinya? Wallahu alam. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Keburukan yang bakal kau rasa. Kenapa berburuk sangka sama Allah? Kalau semua telah ditakdirkan tinggal dijalanin. Yang belum ditentukan kan sama Allah neraka surganya kita. Diterima enggak pahalanya kita, betul? Ini yang mesti dipersiapin. Kalau DLL sih udah dan lain-lain maksudnya gitu ya. Kalau yang lain-lain sih udah beres. Ayo coba mulai bermuhasabah diri. Astagfirullahaladzim tuh. Kita butuh makhrajan. Solusi bukan kepastian menyelesaikan masalah. Karena pada akhirnya kita butuh tangan Tuhan untuk menyelesaikan semuanya dalam bentuk rahmat. Yang kedua, kalau kalian sudah bertakwa, ya, dan kalian jadi orang yang bertakwa dengan ritual ibadah yang kalian lakukan, ya ja'alhu min amri yusran. Ini takwamu akan mempermudah masalahmu. Hidup ini masalah, ya masalah kita mirip, tapi kok ente bisa biasa-biasa aja. Kita seumuran, kerjaan kita sama, masalah kita mirip, pegal sama bini sama anak, betul? Kok muka lu boros banget sih gitu loh. Umur belum 40 yang diomongin merek obat. Wah masalah nih, betul. Kok ente enteng-enteng aja sih? Ini kan mesti dibahas nih. Kok bisa seperti itu? Ya karena yang satu dapat yusron, kemudahan dari Allah. Ya dia berhusnuzon, ujian itu lambang kehidupan. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, apalagi orang per orang, Allah uji. Tapi ujiannya tadi, Allah nggak memberatkan manusia dengan ujian. Karena nggak ada kezaliman dalam takdir. Manusia pasti mampu. Kalau anda tidak mampu, jangan salahkan Tuhan. Islah diri anda. Asli nafsak tadi. Ada koreksi diri. Coba jangan-jangan nih. Kok anda bisa berat saatnya? Ya karena memang bicara iman lagi. Anda baru diuji dengan sholat, diuji dengan puasa, dengan sedekah sudah berat. Akhirnya jadi orang yang paling senang kalau sholat udah beres, paling senang kalau puasa udah beres. Padahal boleh-boleh saja. Cuma kalau sampai lebih senang beres ibadah ketimbang baru mulai, ini masalah nih. Akhirnya menjadi orang yang berat dalam beragama. Hati-hati ya. Agama ini berujung kepada qaribin hayyin sahlin. Penghuni sorga itu punya 3 karakter. Kalau anda betul dalam beragama, anda bakal punya karakter 3. Qaribin hayyin sahlin. Qarib gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah. Ukur diri kita ini. Udah belum tempat-tempat pengajian yang kita datengin, guru yang kita panutin, Quran yang kita hatamin, hadis yang kita baca dan kita hafal, membuat kita jadi orang yang qarib, orang yang gampang akrab. Hayyin lembut, sahlin mudah. Kalau belum, ayo revisi. Jangan-jangan ada yang nggak bener nih. Soalnya orang ngelihat agama berat dari ente. Sementara agama itu yusrun kata Nabi. Hingga banyak orang mengatakan, aneh sih mendingan nggak tahu tat, jadi enteng. Pas tahu jadi berat. Nah ini yang paling bahaya ini. Akhirnya orang ogah belajar agama. Ya, yang ketiga, takwa dari ibadah yang kau lakukan itu ya ja'alakum furqanan. Allah berikan furqan, senjata pusaka furqan. Ini momentumnya tepat. Antum tinggal di negeri yang beragam orang Islamnya. Antum butuh furqan. Ya, kayak di hadis arba'in itu awal-awal hadis ya, Nabi mengatakan bahwa hadis Umar ya kalau nggak salah ya. Famanittaqo syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Yang sudah belajar hadis ini sudah tahu nih harusnya ya. Nabi itu memberikan solusi menjauhkan syubhat. Padahal ulama sepakat syubhat itu halal. Menjauhkannya mulia. Ya. Tapi Nabi mengatakan famanittaqo syubhat, orang yang menjauhkan syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agamanya apa? Islam. Kehormatannya ya keluarga, diri, anak, pekerjaan. Di zaman yang seperti ini, antum jangan dibikin bingung. Biasakan diri antum menjauhkan syubhat, mengedepankan yang halal, menjauhkan yang haram.
biar nanti Tuhan yang turun langsung. Ada hadis qudsi mengatakan bahwa man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Orang yang menyakiti kekasihku, kata Allah, menabuh genderang perang terhadapku. Gak usah khawatir, Allah turun langsung. Ya, law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta sama hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la'utiyannahu, wa idza ista'adani la'uidannahu. Lihat tuh, Allah langsung ngomong, Allah bakal jaga tempat-tempat yang dia nggak bisa ngindarin dosa. Ku jaga kuping yang dengannya dia mendengar, ku jaga mata yang dengannya dia melihat, ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh, ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta kepadaku kan ku beri. Manusia butuh Allah. Wa idza sta'adzani la'uidannahu. Kalau dia minta perlindungan kan ku lindungi, kata Allah. Dia minta perlindungan kan ku lindungi. Masya Allah. Sehingga orang-orang yang beriman itu betul-betul tenang jiwanya, karena dia kenal Allah. Nah, ketenangan itulah yang akan membias ke masyarakat, sehingga orang merasakan tenang. Orang-orang soleh ini merupakan kemudahan dari agama yang dia pahami. Akhirnya sampailah syariat kepada masyarakat, ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat lah buat anak pribadi lah, ya, buat antum jamaah sekalian. Ya, ayo bismillah. Ramadan belum lama meninggalkan kita. Kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan yang sulit kita rasa di bulan-bulan lain. 30 hari enteng, Syawal 6 hari berat, betul. Iya kan? Kita sedekah, makan takjil iftar kayaknya enteng Ramadan. Sekarang buka puasa Senin Kemis sama Syawal, ayam mulbit bakhil gitu. Kenapa kita nggak bisa melakukan? Ramadan tantar hatamku sekarang nggak, ayo islah. Mumpung belum lama nih. Jangan-jangan kita beragama cuma sebatas kebutuhan. Loh kok bisa? Yalah, karena yang dia kejar adalah pahalanya, bukan kewajiban yang Allah syariatkan kepada dianya. Masya Allah. Wallahu alam bisawab, ya.